Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Yatisam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian? Sehat? Waras Kaisam. Masya Allah Kaisam doakannya lagi sakit. Allah sehatkan teman Kaisam yang berjuang di rumah majikan. Tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Yampuy, wes. Hmm, kalian sudah selesai kerja? Kaisam sudah selesai kerja cuma tadi nerima teleponin anak, ya kan, ada yang nangis, ada yang diusir, ada yang ini, aduh bermacam-macam ya kasus pekerja migran. Ada juga nih yang ngasih PR sama Kaisam, "Kaisam, dengerin podcast ini deh." Podcast apa ini? Jadi ada salah satu podcast, YouTuber Hong Kong ya cuy ya. Nah ini berbahasa Kantonis. Alhamdulillahnya Kaisam punya translator gitu kan. Translatein dong, ini bahasa apa sih? Kaisam aja nyuruh orang translate, ya biar nggak salah maksudnya ya, biar informasi yang Kaisam sampaikan kepada kalian itu nyambung gitu, nggak mengadi-adi gitu ya kan. Ini menarik cuy. Jadi ada salah satu Hansaplo ya, kita sebut aja Hansaplo. Hansaplo itu apa? Berarti orang yang hansap ya, hansap itu apa? Berarti jorse, jorse mengarah ke seksual. Jadi kita sebut aja Hansaplo ya. Jadi si Hansaplo ini orang Hong Kong, dia ini ngebuka di sini tuh yang naik Cece cuy. Dari podcast ini, KSM itu sangat miris sekali ya cuy ya. Ternyata dunia dunia seperti ini, itu tuh di mata orang Hong Kong tuh ya apalagi dengan podcast ini ya cuy ya. Orang itu kan mendengar ya. Jadi hore, kita nih yang naik Cece ini sudah dicap sebagai ini orang yang suka jual diri. Ayo kita bahas apa sih yang dibahas di podcast itu ya cuy ya. Ini sebagai pembelajaran kita semua bahwa hidup di luar negeri itu ya seperti ini kerasnya ya cuy ya. Buat kalian yang mbak-mbak yang cantik dari lahir, ya kalian tuh sudah ketebak ini sama orang-orang Hong Kong ya cuy ya. Menarik cuy. Jadi ada dua host ya di situ laki-laki dan perempuan. Jadi ada yang nelpon tuh ya biasa ala-ala curhat di YouTuber gitu kan. Dia ini curhat. Jadi posisinya Hansaplo ini udah sakit ya cuy ya. Kelaminnya ini sudah sakit. Karena sudah sakit nih dia speak up tentang kehidupan di luar, tentang beginian. Jadi si Hansaplo ini telepon mengatakan bahwa apa namanya dia ini suka bermain perempuan. Nah, dia ini lawan mainnya kebanyakan dari Yana Cece, dari orang Indonesia cuy. Nah, mereka ini membuat satu grup. Jadi ada grupnya berarti ada germonya ya. Wow, ada germonya. Jadi mereka ini biasa di dalam satu grup dan termasuknya Hansaplo ini juga membernya di grup itu. Jadi dia ini biasa 1 minggu itu kencan sampai 1 sampai 3 kali cuy sebelum dia kena sakit. Nah sekarang sakit itu ya dia itu cuma 1 kali 1 minggu aja. Awas ya hati-hati. Ini Hansaplo aja sakit aja dia masih make kalian gitu. Dia mengakui kalau dia sakit tapi dia masih make kalian gitu. Tapi apa namanya durasinya itu dipersingkat. Biasanya 1 minggu 3 kali, ini satu minggu 1 kali aja. Berarti kalau dalam 1 bulan berarti ada 4 perempuan Yana Cece yang dipakainya. Ini mereka itu ngomong cuy, si Hansaplo ini ngomong, dia ini apa menyewa kalian itu dengan tarif 300 sampai 500 Hong Kong dollar. Wow. Dan biasanya dia ini mendapatkan di daerah Samsuipo. Awas hati-hati loh Samsuipo. Jadi Hansaplo ini ngomong cuy, kalau misalkan Yana CC ini biasanya markasnya itu di Jockey Club itu cuy. Jadi orang-orang Hong Kong yang menang judi kuda itu biasanya tuh make, yo berapa kamu? 1 jamnya 300 500 oke saya pakai. Jadi di pacuan kuda di Samsuipo itu banyak didapati perempuan-perempuan seperti ini. Nah Hansaplo ini ngomong, cuma aneh gitu. Kenapa perempuan Indonesia tuh padahal dia itu sedang hamil. Tapi dia masih melakukan pekerjaan itu loh. Terus
Hansaplo ini ngomong, hamilnya saya kira umur 3, 4 bulan dalam kandungan itu bayinya. Ternyata enggak, mau jebrol katanya cuy, 8 bulan itu dia masih bekerja seperti ini. Bener nggak sih apa yang diceritain Hansaplo ini cuy? Bahkan Hansaplo ini ngomong, "Saya ini mencurigai, ini nggak tahu bapaknya siapa ini si baby ya." Karena kan dipakainya kan banyak ya laki-laki. Cuma dia juga mencurigai, jangan-jangan dia ini adalah istri dari seseorang di sini, warga asing ya cuy ya, dan dia membutuhkan biaya hidup dan dia ini dijual oleh pacarnya gitu, untuk bisa supaya lahiran. Apakah sememprihatinkan itu cuy, hidup di luar seperti itu cuy? Sampai kalian cokai gitu. Sansaplo ini kurang ajar memang ya. Jadi perempuan-perempuan yang enak, itu tuh di atas 40 tahunan katanya. Ini mama tua kaplak nih ya yang umurnya 40 tahun. Kalian tuh hot gitu cuy, kata Hansaplo ini. Aduh, tapi Hansalpo ini menyayangkan gitu sama Yanai Cece. Kenapa kalau misalkan kalian itu cokai atau berjualan seperti ini, kenapa nggak bisa profesional gitu? Maksud Hansaplo gitu gini cuy, kalau kamu jual ya saya beli gitu, tapi nggak ada embel-embel lain gitu. Kalau misalkan makan beli baju is okay gitu, tapi kenapa Yanai Cece itu kalau misalkan sudah dilangganin ya maksudnya dipakai 1 kali, 2 kali, 3 kali, itu tuh ujung-ujungnya cejin katanya. Dan Hansaplo tuh nggak suka kayak gitu. Jadi orang-orang yang udah di pelanggan ya, misalkan kalian tuh kalau pelanggan tiba-tiba kalian tuh cejin gitu kan, itu tuh udah bikin orang Hongkong tuh ilfeel cuy, nggak mau make kalian lagi. Jadi hasrat yang menggelora tuh jadi ujung-ujungnya tuh menciut gitu, "Ah, udah cejin ini," gitu. Kalian tuh diketawain cuy, astaga ya. Ini pembelajaran untuk kita ya. Jadi buat kalian yang punya pacar-pacar orang lokal ya, jadi, harus bisa menjaga martabat gitu. Orang sini tuh kalau misalkan sekalinya udah dicejin aja itu udah ilfil sama kalian cuy. Secantiknya kalian, sebohainya kalian kalau udah ngomong cejin aja, udah ilfil serius. Nah ini Hansaplot tuh mengkritik, kenapa sih orang-orang yang jualan seperti itu tuh nggak profesional aja, ya kalau 300 ya saya bayar 300 loh, jangan ada ujung-ujungnya minta utang gitu cuy. Nah kalian tuh diomongin loh. Si Hanslaplo ini juga, periksa ke rumah sakit Qingfu. Jadi kan kita tuh kalau berobat tuh ada Qingfu Yiyun, ada Shika-Yiyun ya. Kalau Shika-Yiyun tuh dokter pribadi ya cuy, kalau Qingfu Yiyun itu ya rumah sakit pemerintah. Nah awalnya si Hanslaplo ini tahu kalau dia sakit, dia ini sakit ya di bagian bawahnya, terus dia datang ke Qingfu Yiyun. Ya dia sih berpikirnya untuk bisa lebih murah kali ya berobatnya. Nah saat dia berobat, itu jadi baksonya itu ada yang gede satu, yang kecil satu, dan itu tuh udah dokternya tuh udah tahu gitu kenapa itu. Cuma dokter itu kan karena dia ini di Qingfu Yiyun dan jadi dia tuh harus menulis report gitu, kenapa asal muasalnya ini bisa kena penyakit ini. Terus akhirnya si dokter ini nanya, "Ini kamu ini sakit ini kenapa?" Katanya ya kan. Karena si Hansaplot ini malu ya menceritakannya, "Udah kamu ngomong aja nggak apa-apa, kan saya harus report nih, apa, kenapa penyebabnya," gitu kan. Padahal si dokternya tahu kalau misalkan kamu malu untuk ngomong, ya udah kamu pergi aja ke si Kayiyun katanya, ke dokter pribadimu kalau nggak mau ngomong, ya kan. Akhirnya si Hansaplot ini ngomong lah kalau misalkan ya suka jajan, kayak gitu, Cuy. Sampai si dokternya aja kepo ya, "Kenapa kamu ini bisa kayak gini? Kenapa?" Dokter aja kepo ya kan. Aduh aduh, ini banyak ya hansaplo-hansaplo di luar sana nih, awas hati-hati, malah, apa namanya, malah jelek-jelekin kita gitu ya, cuy ya. Nah, biasanya hansaplo ini tahu kalau misalkan orang-orang ya cece yang bekerja seperti itu kebanyakan anak yang udah overstay katanya, cuy. Ya kayak Sam, enak aja apa-apa overstay apa-apa overstay, itu tuh yang resmi juga banyak tuh, yang cokai, iya tah? Temen kamu bukan yang cokai ini yang masih resmi, adu-adu aja, terus juga Hansaplo itu termasuknya dia ini hiper ya, cuy, ya. Jadi kalau misalkan ngelihat perempuan cantik yang dari lahir, dia nih kayaknya tuh pengen cepet peluk gitu, cuy. Emangnya Teletubbies kayak Sam? Iya, jadi dia ini mengakui, ya itu tadi, 1 minggu tuh dia bisa 3 kali, cuma karena sakit aja dia itu jadi ngelemporo ya, cuy, ya, jadi 1 kali aja. Ini bukan kayak Sam yang ngomong kayak gini ya, tapi itu di podcast-nya Kaisang cuma nyampein aja biar kalian itu nggak kepo gitu. Terus juga kalian tuh diprotes sebagai cokai itu kata si Hansaplot ini. Katanya cuy, kalian itu kalau misalkan dikontrak nih misalkan 1 jam,
300. Kalian tuh belum belum 1 jam kalian tuh udah kabur gitu, yang alasan sakit perut lah, alasan apa gitu kan kalau misalnya kenapa sih katanya si Joy, apa namanya, si Hansaplot ini pernah ya, eee, ngontrak 1 jam ya, misalkan udah sewa tuh 2 jam di hotel gitu. Nah kalian tuh 1/2 jam tuh udah keluar gitu, terus, pas Hansaplot ini protes, "Kenapa kamu kok udah keluar? Kan kamu udah keluar duluan," gitu. "Ya udah," gitu. Ya Gusti, aduh sampai kayak Tisa mau ngomong Allah aja malu ya. Aduh, terus setiap harinya tuh di Samsuipo tuh banyak wajah-wajah baru kata Hasaplau itu, banyak pilihannya. Nah, biasanya nih kalau misalkan yang baru-baru nih masih pasang tarif nih gede gitu, 1.000 Hong Kong dollar ya, cuy, ya. Tapi kalau misalkan udah keseringan ini 300, 500 tarif mereka ini. Aduh, ini oknum ya, oknum, Yana CC bukan nggak semua orang Indonesia seperti itu. Cuma memang ini lagi heboh karena masuk podcast orang Hong Kong. Jadi keadaan ini ya mau nggak mau majikan kita juga mendengar ya, Cuy, ya. Terus, apa namanya, bangsit ya, yang reporternya nih ngomong, "Emang emang, itunya nggak bau apa?" Katanya itu. Ya ada yang bau katanya, ada yang enggak, cuma sebelum dipakai itu saya shower-in dulu katanya, saya bersihin dulu. Aduh aduh segitunya ya, ini konten 18 plus plus ini kalian. Ambil sisi positifnya ya. Terus si reporternya juga ngomong kayak gini, "Emang orang Indonesia itu, apa namanya, enak ya?" Katanya gitu. "Lah kamu nggak tahu aja sensasinya orang Indonesia tuh pada aslinya tuh, kemho," katanya, "baik-baik, terus ramah-ramah, terus membuat nyaman gitu. Kalau kamu sudah main dengan orang Indonesia, kamu tuh akan ketagihan lagi, dan kamu pun akan mencari orang Indonesia lagi," katanya, cuy. Kalian tuh iya, tapi emang sih ya, Ju, ya, orang Indonesia tuh memang cantik gitu, cantik dari lahir gitu kan, natural gitu kan, enggak yang pengsek gitu hidungnya. Aduh, itu Juy, aduh ini pembahasan apa sih ya, tapi Kaisang bahas supaya kalian itu nggak kepo ya dan jangan dicontoh ya. Kata si Hansaplo ini, "Kalian tuh cantik dari lahir." Terus kata si reporternya tuh ngomong kayak gini, "Emang, perempuan cantik itu di mata kamu itu yang seperti apa?" "Yang ini," katanya, "yang atasnya itu seperti bola basket," katanya, "tapi perutnya itu six pack, tapi perutnya itu nggak dadut. Nah itu tuh perempuan cantik menurut Hansaplo," katanya. Waduh Kaisang, perut saya nggak ada. Terus atas saya gede, ya kan. Berarti kalian udah masuk kategori cantik, coy. Jadi Hansaplot juga ini bisa mendetek wanita itu yang cantik biasa, sangat cantik, cantik banget gitu, dan perfect. Itu tuh bisa, apa namanya, Hansaplot ini bisa, apa namanya, menilai kalian gitu, cuy. Untung Kaisang, kenapa? Saya jelek, kan jadi saya itu nggak targetnya Hansaplot. Terus Hansaplot ini juga pernah ya, dia juga punya pengalaman, jadi ada orang Indonesia yang mendekatinya itu dengan kayak kalem gitu, lemah lembut gitu, sampai si Hansaplot ini suka sama dia dan berpacaranlah tuh cuy. Jadi sempat pacaran dengan orang Indonesia, tapi ujung-ujungnya utang gitu. Nah ini yang membuat Hansaplot itu ilfil gitu sama perempuan Indonesia, kenapa sih harus hutang gitu? Kenapa kita tuh nggak makan gitu, have fun bareng, have fun together, udah selesai gitu. Tapi kenapa orang Indonesia tuh kalau misalkan udah dideketin tuh ujung-ujungnya utang gitu, bener nggak cuy? Terus utangnya tuh nggak nanggung-nanggung, mintanya tuh 10.000 Hong Kong dollar. Waduh, memanfaatkan. Mungkin ya Naicacanya tuh berpikir, "Oh kalau orang lokal tuh banyak duit ya 10.000 juga murah kali ya." Ya itu, tapi orang sini tuh berprinsip seperti itu, kalau misalkan untuk shopping, makan, dan lain-lain, oke deh. Tapi kalau Cejin dia itu, langsung ilfil gitu sama kalian. Nah, ini pembelajarannya ya. Walaupun kamu pacaran atau menikah dengan orang lokal, jadi kalau orang sini tuh prinsipnya tuh kalau uang ya sendiri-sendiri gitu cuy ya. Makanya kenapa orang Hong Kong tuh kalau misalkan bercerai pun dia berpikir ulang, karena apa? Karena saat bercerai nanti hartanya dibagi 2 gitu, itu yang nggak mau. Jadi mendingan pisah kamar aja tapi masih satu atap gitu. Nah ini ya, apa namanya, podcast yang dibahas dengan bahasa Kantonis itu jadi membahas seperti ini. Jadi poinnya si, laki-laki Hansap ini merasa bahwa dia ini sakit dikarenakan tingkah lakunya seperti itu, dia juga sering pakai Yanai CC dari harga 300 sampai 500 gitu. Terus yang ketidakprofesionalannya itu, kalian kerja seperti ini tapi
jangan utang dong, gitu ya cuy ya. Jadi podcast ini secara publik sudah tersebar dan kalian yang penasaran ya beginilah isi podcastnya. Semoga dari sini ambil hikmah pembelajarannya ya cuy ya. Ayolah cuy, kita mau sampai kapan bekerja seperti ini? Kita perbaiki value domestic helper Indonesia, jangan sampai kita ini disebut, "Ah, ya naik Cece, cokai," gitu kan. Jadi, apa namanya, pecun gitu kan, ya jangan ya. Aduh, sampai miris ya, masa, eee, lagi hamil aja kerja seperti itu, kok bisa kalian itu? Pusing deh Kaisam ya. Kalau misalkan memang tidak sanggup hidup di sini ya Kaisam sarankan wis pulang aja ya ke Indonesia. Ya walaupun pulang ke Indonesia nggak tahu mau kerja apa ya, tapi kita harus percaya rezeki kita itu Allah yang punya, rezeki anak juga Allah yang punya gitu. Ya kita minta aja sama pemilik rezeki, ya Allah mudahkan dari manapun jalannya. Ya, dimanapun kita berada, pastinya Allah akan memberikan rezeki kita. Nggak mungkin banget kalau misalkan kita akan kelaparan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dari sini kita berubah menjadi lebih baik ya cuy ya. Mungkin itu sharing Kaisam hari ini, semoga bermanfaat dan buat kalian yang cokai-cokai kayak gini, apalagi orang Hong Kong sudah speak up dan banyak bukti, jangan sampai polisi Hong Kong masuk ke dalam grup dan kalian ketangkap semua dan sel prodeo Facin 10.000 Hong Kong dolar. Bukan itu aja, kalian juga visanya bermasalah buat pekerja migran yang masih punya majikan, jangan ikutan dan jangan coba-coba cokai. Ya, karena apa? Ingat tuh, dia aja si Hans Saplo ini ngomong kalau dia itu sudah sakit dan dia masih main 1 minggu 1 kali. Itu artinya setiap 1 minggu 1 kali targetnya kalian siap-siap kalian kena penyakit juga. Sayangi diri kalian, ayo cuy kita hidup sehat. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana dong komentar kalian? Bye bye. Ya boy.